Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, NIM 20231042 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya ingin menjelaskan tentang saluran sistem pencernaan. Baik, sistem pencernaan manusia atau bisa disebut dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, atau menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Adapun organ-organ saluran pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantong, empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, mulut. Mulut ini adalah proses pencernaan yang terjadi dengan untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasah oleh air liur sebelum lidah dan otot mendorong makanan ke dalam faring dan dilanjutkan ke dalam kerongkongan. Baik, itu yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Baik, selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini adalah berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara pada bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dalam cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Baik, selanjutnya yaitu hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membantu cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut akan ditampung ke dalam empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus ini saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum dan usus penyerapan. Adapun duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dengan caranya yaitu makanan dari lambung masuk ke dalam duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase. Dinding bagian usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan itu yang adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar itu membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan ke bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus itu sekitar 5-6 meter. Dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum itu adalah kantong bagian ini awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Fungsi utama usus besar ini yaitu membuang air dari mineral elektrolit dari ampas makanan ke rektum sini. Selanjutnya, rektum dan anus. Sisa isi ulang besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum itu adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus itu merupakan bagian paling akhir. Nih, bentuk anus seperti ini dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus itu adalah tempat keluarnya feses atau cairan
otot-ototnya itu bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Baiklah, sampai sinilah penjelasan saya mengenai saluran pencernaan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.